Ya, halo pendengar podcast Etika dan Pelayan Publik. Hari ini kita akan coba ngobrol santai, tapi bermakna ya, terkait Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, instansi yang sering kita anggap sebagai pengawas, tapi sebenarnya punya peran strategis dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Nah, sekarang bersama kita nih udah hadir uh, Asolowan Petronus, rekan kerja dari Itjen Kemenkes. Selamat datang, Bang Olo. Kita bisa panggil Bang Olo ya. Iya, terima kasih Mas Oki. Senang bisa berbagi cerita dan perspektif hari ini. Oke, mantap. Nah, kita langsung ke pokok materi ya. Nggak apa-apa kita bilang garing, tapi kita to the point aja orangnya. Karena kita langsung nih sama orang Itjen, ya kan? Uh, kita langsung nih ke pertanyaan pertama ya. Mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebenarnya apa sih tugas utama dari Inspektorat Jenderal Kemenkes itu, Bang? Siap, sebelumnya terima kasih Mas Oki. Sebelumnya saya kenalin lagi ya Mas Oki ya. Saya Ya, Solo dari silakan. Inspektorat Jenderal. Nah, mungkin menjawab pertanyaan Bang Oki tadi, secara garis besar, tugasnya dari Inspektorat Jenderal itu melakukan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, biasanya kita kenalnya dengan istilah Arab, Mas Oki. Audit, Hmm, review, evaluasi, dan pendampingan. Nah, audit, review, evaluasi, pendampingan ini dilakukan agar semua program berjalan sesuai aturan dan berdampak nyata. Nah, tapi lebih dari itu juga, kami juga berperan sebagai mitra pembina integritas di lingkungan kerja Kementerian Kesehatan, Mas Oki. oke. Ini ya apa? Dari awal nih udah cukup menarik ya, dari terkait yang Arab tadi. Nah, kalau misal kayak gitu ya, berarti banyak ini ya, Bang, tantangannya ya. Nah, jadi selanjutnya tuh kalau misal di tengah banyaknya pilihan layanan publik dan swasta, dari sisi Itjen Kemenkes tuh bagaimana tetap menjaga relevansinya supaya bisa dipercaya masyarakat. Oke, baik Mas. Oke, kita kalau dari pandangan Ijen sendiri, kan kita sebagai seorang ASN itu kan sangat disorot oleh masyarakat ya. Nah, jadi relevansinya itu kita terletak pada kepercayaan. Di Ijen, kami semua berusaha transparan dalam proses audit, cepat tanggap terhadap isu, dan aktif membina unit kerja agar tidak hanya patuh pada aturan saja, tetapi juga berorientasi pada pelayanan. Jadi seimbang tuh, Hmm. patuh pada aturan dan berorientasi pada pelayanannya juga. Nah, selain itu juga di Inspektorat Jenderal sendiri, kita juga sudah mengadopsi pendekatan digital dan edukatif agar pengawasan itu tidak terkesan menakutkan, tetapi pengawasan itu berkesan membangun dan kita itu menjadi mitra, bukan sebagai lawan dipandangnya Mas Oki. Demikian. Oh, menarik ya, berarti apa interaksi kita dengan mitra tuh nggak semenakutkan seperti orang bilang ya. Benar, Mas. Oke, nah kalau dari situ eh, seiring berjalannya waktu, mungkin Bang Olo eh, sempat terpikir gitu, apa ada eh, hal yang bisa saya lakukan lebih dari yang sekarang saya capai, kayak misal ada inovasi menarik, eh, baik itu inovasi terkait kinerja ataupun prosedur-prosedur yang sudah ada yang sedang dijalankan sama Itjen nih. Kayak gimana Bang Olo? Baik, terima kasih Mas Oki. Nah, untuk Ijen sendiri, beberapa tahun terakhir ini, kami mengembangkan sistem elektronik audit atau e-audit. Selain itu juga memperkuat whistleblower system atau WBS dan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi selain sistemnya dikembangkan juga, Hmm. kita juga kompetensi auditornya juga dikembangkan juga dengan berbagai pelatihan yang disediakan di internal Inspektorat Jenderal. Nah, selain itu juga di Inspektorat Jenderal sendiri ini mendorong budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif agar pengawasan itu bukan hanya mencari kesalahan saja,
tetapi menjadi proses pembelajaran bersama gitu loh Mas Oki. Jadi pembelajarannya itu diperoleh juga dari cara kita berkomunikasi dan juga mengaudit, kira-kira seperti itu Mas Oki. Wah, udah keren ya, udah mengarah ke arah digitalisasi. Begitupun juga dari sistem whistleblowing-nya ya. Menarik sih Itjen. Apa belakangan ini. Nah, kalau misal boleh jujur nih, kalau misal boleh jujur, harapan Bang Olo nih terhadap ASN muda ini kan, Bang Olo kita lihat nih auditor muda berbakat ya. Nah, harapan Bang Olo nih terhadap ASN muda di lingkungan Kemenkes nih kayak gimana coba? Kita pengen denger nih pandangannya. Siap Mas Oki. Sebenarnya kalau misalnya harapan saya ya, dan juga saya ini juga sebagai auditor juga, saya berharapnya itu kita semua nih, auditor-auditor ini jujur dan berani. Bekerja secara jujur dan juga berani untuk belajar. Dunia birokrasi ini sudah berubah, dan generasi muda itu menurut saya tuh, kita semua di sini, generasi muda ini punya peran yang luar biasa dan punya peran yang besar dalam membentuk budaya kerja yang bersih, profesional, dan berdampak. Oke. Nah, kalau misal nih, itu kan dari sisi saya ya, yang pertanyaannya cenderung normal, cenderung formal. Nah, kalau misal dari sisi masyarakat nih, gimana sih coba kalau pengen lihat langsung kerja Itjen tuh seperti apa sampai akhirnya eh, yang abang pengen mereka pahami itu seperti apa. Nah, kita pengen tahu tuh. Siap. Mas Oki, kalau misalnya dari saya sih sebenarnya saya inginnya pribadi dan teman-teman Itjen semua di sini pasti pengennya bahwasanya kita tuh bukan dipandang sebagai hanya pengawas aja. Oh, hanya menjalankan administrasi gitu. Kalau dari saya pribadi dan teman-teman di sini, saya yakin kita ini ingin dianggap sebagai orang yang benar-benar memastikan bahwasanya setiap kebijakan yang diperbuat atau dilakukan atau dijalankan oleh Kemenkes itu memang langsung berdampak kepada masyarakat dan berdampak secara benar dengan cara yang benar juga gitu loh. Jadi bukan hanya mengerjakan administrasi saja. Jadi kita berharapnya adalah dengan kinerja kita itu masyarakat bisa merasakan setiap rupiah maupun setiap kebijakan yang dikeluarkan atau dibuat oleh Kemenkes itu bisa berdampak secara luas kepada masyarakat Mas Oki gitu loh. Wah, Demikian kalau dari saya. keren, keren, keren. Jadi Bang Olo tuh pengennya masyarakat nggak nganggap Itjen tuh sebagai pengawas, cuman pengennya tuh sebagai penjaga kepercayaan dari masyarakat tersebut ya. Wah, keren juga sih. Oke, Bang Olo, kita ada keterbatasan waktu nih karena berhubung Bang Olo mau melanjutkan kegiatan berikutnya ya, lumayan cukup sibuk nih. Jadi terima kasih nih Bang Olo. Ya semoga obrolan ini bisa membuka wawasan dan memperkuat semangat pelayanan publik yang berintegritas. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, terima kasih Bang Baik, Olo. terima kasih Mas Oki, terima kasih juga teman-teman sekalian. Saya izin live, terima kasih. Ya, terima kasih.